Pangkalan TNI Angkatan Laut Timika dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tarempa serta KRI Parang 647 berhasil evakuasi korban laka di laut di perairan Laut Anambas, Kepulauan Riau. Prajurit KRI Sungai Gerang 906 latihan nuncaku di atas kapal perang Republik Indonesia. Dream it, wish it, do it. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Uli dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam Navy News edisi awal pekan 10 Januari 2022 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Ya netizen, mengawali Navy News hari ini kita menuju ke Tanjung Balai Asahan di mana tim F1QR Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan berhasil gagalkan kapal penyelundup pekerja migran ke Malaysia. Dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan di negeri tetangga tanpa melalui prosedur yang sah, serta dengan mengabaikan keselamatan, tim Fleet One Quick Response atau F1QR Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan berhasil menggagalkan kapal yang akan menyelundupkan manusia menuju Malaysia untuk menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI. Menanggapi upaya penyeludupan PMI ilegal dengan kapal kayu tanpa identitas dan dokumen yang bertonnage diperkirakan 5 GT, diawali satu orang nakoda dengan memuat 58 orang yang terdiri dari 34 orang laki-laki dan 18 orang perempuan, satu lainnya diantaranya balita. Yang tepatnya pada jam 00.05 yaitu pada tanggal 7 Januari kita berhasil menangkap kapal. Anda bisa lihat ini di belakang saya ada kapal kecil kurang lebih 5 GT yang membawa 52 PMI yang terdiri dari 34 laki-laki, kemudian 17 perempuan dewasa dan ada satu anak balita, anak perempuan. Sementara itu, Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan Letkol Laut Pelaut Robinson Hendrik Edwiori menyampaikan bahwa keberhasilan penangkapan ini tidak terlepas dari informasi masyarakat dan kerjasama antar instansi terkait di wilayah Tanjung Balai dan Asahan. Saat ini nakoda beserta penumpang telah diserahkan ke Polres Asahan untuk dilakukan proses lebih lanjut. Pangkalan TNI Angkatan Laut Timika dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tarempa serta KRI Parang 647 berhasil evakuasi korban laka di laut di perairan Laut Anambas, Kepulauan Riau. Prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Timika bersama tim SAR berhasil menemukan seorang warga yang hilang saat memancing di muara sungai Yepem Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Timika. Adalah Melkianus Tariwur, terseret arus sungai sesaat setelah menyeberang untuk mencari spot memancing. Komandan Lanal Timika Letkol Laut Pelaut Denny Indra Murdianto yang mendapatkan informasi langsung mengarahkan tim untuk melakukan pencarian di lokasi kejadian dan tidak menemukan adanya tanda-tanda keberadaan korban, sehingga jangkauan pencarian diperluas hingga radius 5 nautical mile. Setelah dilakukan pencarian selama 2 hari, akhirnya tim SAR menemukan korban yang sudah tertutup lumpur sungai. Korban langsung dievakuasi tim SAR gabungan dan diserahkan ke pihak keluarga di rumah duka. Sementara itu, dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Tarempa, nahas dialami seorang anak buah kapal asing CNC Neptune berkeluarga negaraan Filipina yang berlayar dari Singapura menuju Vietnam, terjatuh ke laut di perairan Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau. Pangkalan TNI Angkatan Laut Tarempa bekerjasama dengan instansi terkait langsung terjun ke lokasi. Korban bernama Gilbert, usia 33 tahun, bertugas sebagai oiler di kapal kargo CNC Neptune, dikabarkan jatuh saat bekerja. Kira pukul 12.30, Komandan Posal Jemaja mendapatkan informasi dari Kepala Desa Sunga bahwa salah satu nelayan Desa Sunga menemukan korban dengan kewarganegaraan Filipina. Nah, ini ada kecocokan antara data yang kami terima dengan yang dilaporkan. KRI Parang 647 yang sedang melaksanakan patroli melihat benda mencurigai mengapung di perairan laut pada jarak 600 yard
atau kurang lebih 90 meter dari KRI Parang 647. Setelah didekati dan diperhatikan dengan seksama, ternyata benda tersebut adalah sesosok mayat pria yang memakai jaket keselamatan. Selanjutnya KRI Parang 647 berhasil melaksanakan evakuasi. Temuan tersebut kemudian dibawa ke Dermaga Kuala Tanjung dan diserahkan kepada Komandan Pos TNI Angkatan Laut Kuala Tanjung, Tanjung Balai Asahan untuk diteruskan ke BPPD Kabupaten Batubara dan dibawa ke RSUD setempat untuk proses autopsi. Pangkalan TNI Angkatan Laut Lok Sumawe salurkan bantuan dari Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo untuk korban banjir di Aceh Utara. Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo memberikan 15.000 paket sembako untuk masyarakat korban banjir Aceh Utara yang diterima secara simbolis oleh Bupati Aceh Utara Bapak Muhammad Tahib di lapangan Makorem 001 di Lawang Salok Sumawe. Paket sembako tersebut dibawa langsung ke lokasi bencana banjir dan dilaksanakan distribusi secara serentak. Komandan Lanal Lok Sumawe Kolonel Marinir Dian Suryansyah mendapatkan tugas menyalurkan 1.889 paket sembako di 3 kecamatan yang terdapat banjir di wilayah Aceh Utara. Kecamatan Matangkuli 605 paket, Kecamatan Samudra 510 paket, dan Kecamatan Tanah Pasir 774 paket. Komandan Lanal Lok Sumawe mengerahkan tim Satgas Banjir Lanal Lok Sumawe bersama unsur TNI Polri setempat terjun langsung menyalurkan bantuan Presiden Republik Indonesia untuk didistribusikan kepada warga Aceh Utara yang berdampak banjir. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, kami dari unsur TNI Polri dan masyarakat dari Tanah Pasir, Kecamatan Tanah Pasir, Aceh Utara mengucapkan terima kasih atas sembako yang telah diberikan kepada Bapak Presiden, kepada kami, kepada masyarakat, sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat yang saat ini sedang menjadi korban banjir. Semoga bencana ini tetap cepat berakhir dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti semula. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Presiden Republik Indonesia. Prajurit KRI Sungai Gerong 906 latihan nuncaku di atas kapal perang Republik Indonesia. Inilah informasinya. Di tengah pelayaran dalam melaksanakan operasi menjaga luasnya lautan Indonesia, prajurit KRI Sungai Gerong 906 mengisi waktu dengan berlatih nuncaku atau yang lebih kita kenal ruyung. Komandan KRI Sungai Gerong Mayor Laut Pelaut Bambang Rudi mengatakan, selain badan sehat, latihan ini dapat meningkatkan kinerja otak kanan dan kiri, serta bertujuan untuk melatih kekuatan otak lengan, skill ketahanan tubuh, melatih refleks dan sebagai senjata pertahanan bela diri apabila ada musuh. Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai dan Polres Dumai gelar vaksinasi bersama. Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai bekerjasama dengan Polres Dumai melaksanakan serbuan vaksinasi kepada masyarakat Kota Dumai dalam rangka mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi COVID-19. Kegiatan ini dilaksanakan di Bundaran Putri 7 Dumai Pos Lantas 902 Polres Dumai. Komandan Lanal Dumai Kolonel Laut Pelaut Himawan menyampaikan vaksinasi massal ini sebagai bentuk sinergitas bersama instansi pemerintah setempat dan unsur TNI Polri. Pesan mengatasi pandemi untuk Indonesia sehat sehingga masyarakat bisa beraktivitas normal dan perekonomian tumbuh kembali. Dalam pelaksanaan vaksinasi ini, Lanal Dumai menerjunkan tim vaksinator Balai Pengobatan Lanal Dumai jenis vaksin Sinovac multidos untuk dosis pertama dan dosis kedua. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap melaksanakan 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Dan tetaplah waspada karena virus corona masih menghantui kita. Dan mari bersama-sama mendukung program pemerintah melalui vaksinasi. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Maritim Jaya, Indonesia maju. Jalan Swifa Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.